Harus digunakan oleh guru dan kepala sekolah aparatur sipil negara atau ASN. Jadi ini harus digunakan ASN, PNS maupun P3K. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin akan bahas terkait pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Nah, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel ini, jangan lupa subscribe channel Salam Satu Data agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, informasi ini tadi sudah disampaikan di Instagram Prof. Nunu ya. Kurang lebih hari ini beliau menyampaikan surat edaran yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi surat edarannya teman-teman bisa baca langsung ya di sini. Ada surat edaran Dirjen GTK untuk mendukung penerapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dengan nomor 0559 ini. Nah, ini adalah surat edarannya, teman-teman silakan klik. Kemudian ini adalah isi surat edarannya ya. Nah, ini Mimin akan bacakan, ini tertanggal hari ini 2 Februari. Berkenaan dengan pengelolaan kinerja guru, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem aplikasi platform Merdeka Mengajar (PMM). Nah, ini cukup familiar ya belakangan ini memang platform yang digalakkan oleh Kemdikbud, merupakan alat bantu yang disediakan bagi guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kompetensi secara berkelanjutan. Sebagai alat bantu, fitur-fitur pada PMM seperti pelatihan mandiri, refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas tidak bersifat wajib ya. Di sini teman-teman lihat ya, bahasanya adalah tidak bersifat wajib, tidak memiliki tenggat waktu ya, dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah. Nah, poinnya adalah tidak bersifat wajib ini adalah untuk aplikasi platform PMM-nya ya, karena memang belakangan ini banyak komplain mungkin dari beberapa rekan guru yang bilang bahwa guru saat ini disibukkan dengan urusan administrasi ya. Jadi ini memang sudah disampaikan dari teman-teman Kemdikbud ya, tidak bersifat wajib, tidak memiliki tenggat waktu, dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengharapkan guru dan kepala sekolah mendapatkan nilai tambah dari PMM dalam keseharian menjalankan tugas. Ya, poinnya adalah Kemdikbud berharap dengan adanya PMM ini sebenarnya menjadi wadah bagi teman-teman guru itu mempelajari sesuatu yang baru dan melakukan aksi nyata dan membuat ini ya refleksi kompetensi dan pelatihan mandiri sebenarnya ya. Tujuan mendasarnya seperti itu. Yang kedua, di samping fitur-fitur yang disebutkan di angka 1 ya, yang ini, pelatihan mandiri dan teman-temannya ini, PMM menyediakan fitur pengelolaan kinerja. Nah, ini yang kemarin ya, yang lagi dihebohkan kemarin, yaitu pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Fitur pengelolaan kinerja PMM tersebut yang pertama adalah harus digunakan oleh guru dan kepala sekolah aparatur sipil negara atau ASN. Jadi ini harus digunakan ASN, PNS maupun P3K ya. Jadi yang ini PNS maupun P3K karena sama-sama ASN ya. Ini bahasanya adalah harus digunakan. Kemudian poin yang ke B ya, kedua, tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah non ASN ya. Jadi bagi teman-teman yang di swasta maupun di negeri tapi yang statusnya saat ini belum ASN ya, belum ASN itu tidak diharuskan. Nah, poinnya ada dua ini ya. Kemudian poin yang ketiga, mengenai pengelolaan kinerja ASN guru dan kepala sekolah, kami sampaikan bahwa, nah ini ya, terkait pengelolaan kinerja, yang pertama adalah sampai dengan 1 Februari 2024, 93% dari ASN guru dan kepala sekolah sudah berhasil mengisi perencanaan sasaran kinerja pegawai SKP ya, periode Januari sampai dengan Juni 2024 dalam aplikasi PMM. Nah, ini udah cukup bagus ya, karena sudah 93% itu ya telah menyelesaikan atau mengisi rancangan SKP ya. Bagi 7% ASN guru dan kepala sekolah yang belum berhasil, kesempatan untuk memasukkan SKP periode Januari sampai dengan Juni 2024 dalam aplikasi PMM masih dibuka sampai 31 Maret 2024 ya. Jadi yang kemarin itu 31 Januari itu dapat diperpanjang sampai 31 Maret untuk memasukkan SKP periode Januari sampai dengan Juni ya. Kemendikbudristek siap mendampingi guru dan kepala sekolah melalui pusat bantuan dalam aplikasi PMM ya. Ini ada nomor telepon, pos elektronik ya. Ini ada emailnya. Kemudian ada beberapa situs yang teman-teman bisa baca di pusat informasi Kemdikbud ya. Itu teman-teman bisa lihat. Kemudian yang kedua atau yang B adalah aplikasi PMM sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
Artinya, ASN guru dan kepala sekolah yang sudah melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM tidak perlu lagi melakukan pengelolaan kinerja di aplikasi e-kinerja BKN karena data dalam PMM akan disalurkan ke aplikasi e-kinerja secara berkala. Nah, maksudnya adalah aplikasi e-kin BKN itu sudah terintegrasi dengan PMM. Karena banyak yang bertanya, kalau saya sudah mengisi di e-kinerja BKN, apa perlu mengisi di PMM lagi gitu ya. Nah, ini disederhanakan oleh teman-teman dari Kemdikbud bahwa teman-teman ketika melakukan pengisian melalui PMM ini otomatis nanti akan tersinkron ya di aplikasi e-kin BKN. Jadi kerjanya cuma satu kali aja, satu proses di e-kinerja PMM. Sesuai dengan surat edaran bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 17 tahun 2023 dan Menteri Pendidikan ya, pemerintah daerah melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan kepada ASN guru dan kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM. Ya. Mengenai penggunaan aplikasi pemerintah daerah untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara, pemerintah daerah yang memiliki aplikasi tersendiri. Nah ini ya, ini penting ya. Mengenai penggunaan aplikasi pemerintah daerah untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara itu maksudnya gini. Biasanya di beberapa instansi itu punya aplikasi yang dibuat sendiri ya per daerah. Biasanya daerah itu punya aplikasi internal ya. Yang pertama adalah pemerintah daerah yang memiliki aplikasi tersendiri di luar fitur pengelolaan kinerja PMM dan aplikasi e-kinerja BKN untuk mengelola kinerja aparatur sipil negara agar tidak lagi mengharuskan ASN guru dan kepala sekolah untuk mengisi aplikasi pengelolaan kinerja daerah. Jadi kalau teman-teman daerah punya aplikasi sendiri itu yang fiturnya tidak sesuai dengan pengelolaan kinerja di PMM itu tidak diharuskan lagi mengisi itu. Jadi yang diprioritaskan itu adalah pengelolaan kinerja yang ada di PMM gitu ya. Kemudian pemerintah daerah yang memerlukan data kinerja ASN guru dan kepala sekolah dapat berkoordinasi dengan BKN agar mendapatkan data saluran dari aplikasi e-kinerja BKN secara berkala. Hal ini dimasukkan agar pekerjaan administrasi ASN guru dan kepala sekolah tidak bertambah dengan pengisian informasi pengelolaan kinerja pada beberapa aplikasi yang berbeda. Nah ini benar ya, maksudnya aplikasi yang digunakan itu cukup satu saja gitu ya. Jangan instansi punya aplikasi sendiri, BKN punya sendiri, PMM yang ngerjain lagi gitu ya. Jadi cukup gunakan PMM yang ada pada cukup gunakan aplikasi penilaian kerja yang ada pada fitur PMM. Kemudian yang E, mengenai siklus pengelolaan kinerja bagi ASN guru dan kepala sekolah, ya. Peraturan Direktur Jenderal GTK nomor sekian ya tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah menjelaskan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara menyeluruh dalam 2 semester ya. Setiap tahunnya, yaitu periode Januari sampai dengan Juni. Nah, ini yang kemarin sedang diisi ya, dan Juli sampai dengan Desember ya. Ini per semester. Saat ini terdapat miskonsepsi bahwa seluruh SKP periode Januari sampai Juni 2024 harus dicapai pada bulan Januari 2024. Iya ya. Jadi ini banyak teman-teman yang mungkin berpikir bahwa pengisian SKP ini harus diselesaikan dalam Januari 2024 untuk target-targetnya ya. Nah, miskonsepsi tersebut perlu diluruskan karena masa pelaksanaan kinerja periode Januari sampai Juni 2024 adalah sampai akhir periode Juni 2024. Bukan hanya bulan Januari 2024. Karena itu, pelaporan pelaksanaan kinerja untuk periode Januari sampai dengan Juni 2024 dapat dilakukan sampai akhir Juni 2024. Jadi, batasnya adalah sampai akhir Juni 2024. Pengaturan lini masa yang sama juga berlaku untuk periode selanjutnya. Jadi, kita kan kemarin buat perencanaan ya, sampai Januari itu kita baru membuat RHK dan persetujuan dengan atasan. Nah, kemudian kita baru melakukan pengisian dan pencapaian target yang sesuai yang kita isi kemarin itu batasnya sampai Juni 2024. Kemudian poin ketiga, pemerintah daerah yang memerlukan data pengelolaan kinerja sebagai dasar pembayaran TPP ya, tambahan penghasilan pegawai ASN guru dan kepala sekolah melakukan penyesuaian sebagai berikut. Pemberian TPP pada periode Januari sampai dengan Juni 2024 menggunakan hasil penilaian kinerja pada tahun 2023 yang diperoleh dari yang pertama adalah aplikasi kinerja BKN dan yang kedua adalah sumber data lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemberian TPP dalam periode Juli sampai dengan Desember 2020 dan seterusnya menggunakan hasil penilaian kinerja 1 semester sebelumnya yang diperoleh dari aplikasi e-kinerja BKN yang datanya disalurkan dari aplikasi PMM.
Maksudnya nanti untuk periode Juli sampai Desember itu diambil dari yang Januari sampai dengan yang Juni ini yang teman-teman isi di aplikasi PMM. Pemerintah daerah perlu memastikan pemberian TPP ASN guru dan kepala sekolah tepat waktu sesuai lini masa yang ditetapkan. Nah, secara garis besar ini adalah beberapa hal yang disampaikan oleh teman-teman Kemdikbud untuk meluruskan permasalahan terkait pengelolaan kinerja ya, yang banyak teman yang mungkin komen administrasi guru banyak, udah ngisi ini, ngisi itu gitu ya. Nah, semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman terkait pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah pada PMM. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.